Terima kasih kami sampaikan kepada grup Usyaful Mustafa yang telah membawakan Maulid Simtuduron. Dimohon kepada para hadirin, hadirat, para guru, para ustadz, para kiai, para tamu undangan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan karena acara haflah dan wisuda tahun 2022-2023 akan segera dimulai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, punya lali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram, pimpinan serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, beliau Abah Yai Hasanuri MA beserta keluarga. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Islam Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, beliau Ibu Hajjah Yurnita beserta keluarga. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Khairul Hidayat LCMA selaku penceramah agama. Yang kami hormati para tamu undangan dan tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau semua. Yang kami hormati dan takzimi Dewan Guru Dasadin dan Asatidah Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu segenap wali santri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara. Dan yang kami banggakan sahabat-sahabatku para santri putra beserta santri putri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berhadiri undangan dalam acara haflah dan wisuda kelulusan santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat dan pengikutnya. Karena beliaulah suri tauladan dan kita dalam berakhlakul karimah dan yang kita harapkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Selanjutnya, izinkan kami sebagai sahibul baramij atau master of ceremony yang akan menyampaikan mata rantai acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Adapun acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan dan marshubul waton minal iman. Disusul acara yang keempat, yaitu prakata panitia pelaksana. Acara yang kelima, penampilan testimoni antilati atau metode cara cepat baca kitab kuning. Adapun acara yang keenam, penampilan pidato 3 bahasa. Dilanjut acara yang ketujuh, yaitu sambutan-sambutan. Disusul acara yang ke-8, yaitu pengukuhan wisudawan dan wisudawati. Acara yang ke-10, acara yang ke-9, persembahan lagu dari wisudawan dan wisudawati. Dilanjut acara yang ke-10,
kesan dan pesan perwakilan wisudawan dan wisudawati. Acara yang ke-11, pembekalan dan nasihat dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara. Disusul acara yang ke-12, yaitu ceramah agama. Dan adapun acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Baiklah, Bapak dan Ibu segenap hadirin dan hadirat yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan acara kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara yang selanjutnya, marilah kita sambut para wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara tahun ajaran 2022-2023. Kepada para wisudawan dan wisudawati, kami persilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Inilah wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara. Melangkah ke acara yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Farhan Azari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sa'u yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashujuyar fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, para tamu undangan yang berbahagia, melangkah ke acara yang selanjutnya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marshubul Waton Minal Iman yang akan dipandu oleh Saudari Cahyani Al-Selawati. Kepada Saudari Cahyani Al-Selawati kami persilahkan. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Para hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Hadirin dan hadirat, para tamu undangan yang berbahagia, melangkah ke acara yang selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama prakata panitia acara yang akan disampaikan oleh Ustadz Jawani LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pengasuh Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara, beliau Bapak Kiai Haji Hasan BMA, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Bapak Haji Gandum, yang sama-sama kita hormati perwakilan Yayasan Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Ibu Hajjah Yurumita, yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan Dewan Asatidz wal Asatidah Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara, yang sama-sama kita hormati Lurah Tanjung Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati PD Pontren Kementerian Agama Jakarta Selatan, yang mana dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Dr. Handas Haji Sukirman MPDI, yang sama-sama kita hormati Ketua RT, Ketua RW 02 Bapak Haji Sarmili, yang sama-sama kita hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan wali santri, wisudawan dan wisudawati yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya banggakan para tamu undangan, khususnya para wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah, segala puja serta rasa syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka menghadiri acara wisuda santri kelas akhir Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara, yang mana Bapak Ibu, alhamdulillah pondok kami tercinta yaitu Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara untuk tahun ini alhamdulillah telah meluluskan angkatan yang keempat, dan mudah-mudahan kita doakan wisudawan dan wisudawati yang nanti akan meninggalkan Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara mengakhiri masa belajarnya di pesantren, kita doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat, ilmunya barokah, dan menjadi manusia-manusia yang berguna baik bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu, para tamu undangan rahimakumullah, saya selaku daripada perwakilan panitia izinkanlah untuk menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam, yang mana rasa terima kasih ini saya sampaikan kepada para panitia
yang telah rela berkorban tenaga dan waktu untuk mempersiapkan rentetan acara, mulai dari mempersiapkan panggung kemudian tenda. Walaupun Bapak Ibu kemarin sempat terjadi insiden kata kita karena hujan lebat, kemudian karena salah dalam pemasangan akhirnya ada yang menjadi korban atau ada yang menjadi tumbal. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi bisa diganti dan juga senantiasa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para Bapak Ibu tamu undangan yang telah bersedia hadir menyempatkan waktu demi menghadiri dan memenuhi undangan kami, yang mana insya Allah Bapak dan Ibu waktu yang telah ia korbankan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan di dalam hidup. Yang telah berkeluarga dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang sudah berkeluarga yang belum diberikan momongan mudah-mudahan Allah tambah momongannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah beristri mudah-mudahan Allah tambah istrinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang bertambah bukan istrinya, tapi rasa sayangnya, rasa rahmatnya, rasa mawaddahnya. Bapak Ibu para tamu undangan rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir tentunya tidak lupa juga saya ucapkan permohonan maaf sebagai perwakilan daripada panitia. Mungkin dalam layanan kami, dalam ibarat kata khidmah kami kepada para bapak tamu undangan ada yang kurang, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Inilah kami, inilah santri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, apa yang bisa kami suguhkan maka mohon diterima. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin dan hadirat para tamu undangan yang berbahagia, melangkah ke acara yang selanjutnya. Marilah kita dengarkan prakata nasihat yang akan disampaikan oleh PD Pontren Kementerian Agama Jakarta Selatan kepada Bapak Dr. Hardes Haji Sukirman MPDI. Tempat dan waktu kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat pimpinan pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, Bapak Dr. Insinyur Haji Kandung Troy S. MSI, atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Hajah Yurmita, yang terhormat
dan yang saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara, Bapak Kiai Hasanuri. Beliau selaku pimpinan, juga pengasuh, juga pembina, juga yang mengelola, yang dipercaya untuk mengelola perkembangan kemajuan Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, digunakan pintu rezeki yang barokah. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengasuh, para dewan guru Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara, para ibu-ibu, ibu nyai biasanya kalau di Pondok Pesantren ya, para ibu nyai, semua yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua santri maupun santriwati. Yang saya hormati rekan kami Ustadz Ahmad Sauban, MSI, MPDI. Ini teman saya satu ruangan, Bu, ini paling depan, paling ganteng. Ya, beliau ini juga mantan pondok pesantren dari Tebuireng ya Mas. Oh, Lirboyo. Kitabnya ngelodok Pak, di luar kepala. Luar biasa. Teman kami. Kalau saya bekerja selalu nanya beliau Pak. Kalau mau kasih sambutan ini dalilnya apa? Beliau yang kasih tahu. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anakku semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, santriwan, santriwati tingkat SMA atau kuliah dan tingkat SMP atau usto ya. Semuanya ini calon pemimpin bangsa, Pak. Ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Ilmu di pondok pesantren itu luar biasa, Pak. Bahkan Indonesia itu merdeka itu pejuang dari pondok pesantren, Pak. Para kiai, para santri. Indonesia bisa merdeka itu perjuangan dari pondok pesantren, dari kiainya, dari santrinya, luar biasa. Bahkan sampai sekarang yang menjadi pejabat negara dari pondok pesantren tidak sedikit. Wakil presiden pondok pesantren, menteri kita pondok pesantren, sekjen kita dari pondok pesantren, irjen kita dari pondok pesantren, termasuk pegawai-pegawainya, termasuk saya, Pak Ustadz Sobang, ya sedikit-sedikit ada pondok pesantrennya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Karena nikmat inilah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti dan menghadiri akhir sana wisuda santriwan santriwati Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kehadiran Bapak Ibu sekalian sebagai wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari doa, salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa risalah Islam yang mengantarkan manusia berakhlak mulia, berbudi luhur dan berbahasa santun, yaitu panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita semuanya akhirnya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara yang pada hari ini sudah bisa mewisuda santriwan dan santriwatinya yang angkatan keempat ya Ustaz. Angkatan luar biasa. Kita doakan bersama, mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin hari semakin maju, semakin berkembang dan maju besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sudah saya sampaikan tadi bahwa pondok pesantren ini sangat luar biasa. Bahkan mungkin kalau tidak ada pondok pesantren, Indonesia belum tentu merdeka, Pak. Karena waktu itu sidang para kiai, rapat para kiai, ya udah lawan penjajah. Akhirnya dengan semangat juangnya para kiai dan pondok pesantren, Allahu Akbar, berjuang Indonesia bisa merdeka. Dan sampai sekarang dari pondok pesantren itu luasannya luar biasa, Pak. Bahkan ada yang menjadi pemimpin tingkat internasional, tidak hanya nasional. Maka anak-anak kita ini yang di samping kanan saya ini yang kalau nanti wisuda, mudah-mudahan menjadi santriwan santriwati pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin agama, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak sekalian, jangan ragu-ragu menyekolahkan, mendidik anaknya di pondok pesantren. Karena pondok pesantren luar biasa. Saya juga, anak saya di pondok Pak Bu. Kemarin yang nomor 2 saya masukkan di Darun Najah. Kemudian yang nomor 3 saya masukkan di Gontor. Ya. Saya sekolah umum, tapi anak saya juga saya masukkan pondok pesantren. Karena apa? Pondok pesantren itu mengajarkan selain ilmu dunia juga ilmu akhirat. Karena apa? Terbentuk manusia yang di pondok pesantren itu jiwanya terbentuk, karakternya terbentuk mandiri, agamanya kuat. Jadi hanya sekedar mengajarkan ilmu duniawi, Pak. Dari lahirnya di pondok pesantren diajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Dari segi agama, pondok pesantren mengajarkan manusia yang berkarakter, berjiwa, berakhlak mulia. Maka sesuai dengan firman Allah, wabtahi bima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minadun. Ya. Carilah apa-apa yang disiapkan Allah untuk kebutuhan, mencukupi kebahagiaanmu di kampung dunia, tapi juga jangan lupa untuk mencari kecukupan, kelengkapan untuk mencapai kebahagiaan di kampung akhirat. Seimbang, Pak. Jadi itu yang luar biasa. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, ayo kita ajak lingkungan kita, tetangga kita untuk berduyun-duyun untuk masuk pendidikan di pondok pesantren. Karena pondok pesantren ada kelebihannya, selain mencetak ilmu dunia juga mencetak ilmu akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Sya'idun di dunia wa sya'idun bil akhirat. Jangan ragu-ragu Bapak sekalian. Dan tidak sedikit anak-anak kita yang dari pondok pesantren sangat luar biasa. Maka saya bersyukur kepada pimpinan Al-Fauzan Nusantara ini sudah mendidik, sudah menciptakan generasi-generasi calon pemimpin bangsa yang sangat luar biasa. Mari kita ajak lingkungan kita supaya mendidik anak kita, jangan salah dimasukkan ke pondok pesantren. Di situ sekarang pondok pesantren juga sangat luar biasa, Pak. IT-nya juga sudah lihai dia di pondok pesantren itu. Tidak kalah dengan sekolah umum, Pak. Bahkan di pondok pesantren itulah dari pondok pesantren itulah tercipta ilmu-ilmu yang tidak bisa diciptakan di ilmu umum, kadang-kadang seperti itu. Sangat luar biasa pesantren. Oleh karena itu pesan saya, harapan saya, ayo kita yang punya putra-putri kita semangat untuk masukkan pondok pesantren agar mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya pesankan, ilmu itu tidak akan habis. Jadi kalau mendidik anak itu jangan dibekali harta benda, kekayaan. Harta benda, kekayaan habis, Pak. Ya, dan harta benda tidak bisa menjamin manusia itu bahagia, enggak. Tapi kalau anak didik kita dijamin dikasih ilmu, itulah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ilmu tidak akan habis.
Tapi kalau harta benda diwarisi harta benda, kalau tidak bisa mengelola, habis Pak. Ilmu bisa mendatangkan kebahagiaan kalau diajarkan kepada yang lain. Harta benda kalau tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengelola, ujungnya habis. Apalagi tidak bisa memberikan sedekahnya kepada harta benda itu. Maka keutamaan harta dan benda dan ilmu itu jauh berbeda. Mending dibekali ilmu pengetahuan daripada diberikan harta benda. Itu Bapak sekalian. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan pondok pesantren Al-Fauzan Nusantara ini kita doakan bersama semakin pesat, semakin maju, semakin bagus untuk mendidik santriwan santriwati, dan sehingga akhirnya santriwan santriwatinya ini benar-benar setelah lulus dari Al-Fauzan Nusantara nanti bisa mengembangkan ilmunya baik di keluarga, di agamanya, nusa, bangsa, dan negaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya mohon izin dan mohon maaf Pak Kiai, sebenarnya kepingin sampai ini selesai menyaksikan wisudanya, tapi hubungan saya ada tugas yang lain, mohon izin dan mohon maaf, dan mohon ridhonya untuk bisa langsung lengser dari kegiatan ini, karena di tempat juga ada wisuda, santri juga diundang di sana juga memberikan arah sambutan. Tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon izin dan mohon pamit dan mohon maaf dan mohon keridhonya tidak bisa ikut sampai akhir acara wisuda santriwan santriwati ini. Dan hari ini ada 3 kegiatan, mudah-mudahan semuanya bisa tercover dan tercukupi atau bisa semuanya kita laksanakan. Mohon izin Pak Kiai ya, para dewan guru, para tokoh masyarakat, tidak mengurangi rasa hormat kami, saya mohon maaf dan mohon undur diri untuk pamit langsung nanti, sehingga tidak bisa melaksanakan atau mengikuti sampai akhir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin dan hadirat para tamu undangan yang berbahagia, untuk acara berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kita muliakan yakni pimpinan Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, abahnya saudari dan setelah keluarganya, dan para tokoh masyarakat, para pejabat, dan para undangan wali santri, putra maupun putri, khususnya buat para wisudawan dan wisudawati. Salawat ma'asalam mari kita curahkan, mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita dapat syaratul urna fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami berdiri di panggung ini yakni untuk menampilkan testimoni Amsilati cara membaca kitab kuning gundul. Kitab kuning gundul. Insya Allah ketika kita belajar kitab kuning, belajar metode Amsilati, yaitu ketika pengen membaca kitab kuning yang gundul-gundul, insya Allah berkat Amsilati insya Allah bisa. Insya Allah tergantung kita, tergantung niatan. Kalau misalkan kita itu niat ingin belajar, insya Allah bisa membaca kitab kuning. Karena apa? Karena membaca kitab kuning itu sulit. Sulitnya minta ampun, masya Allah. Karena apa? Gak ada harokatnya sama sekali. Bolong, gundul semua. Makanya itu kalau pengen bisa santri-santri, baik santriwati ataupun santriwan, itu harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, di samping saya, sebelah kiri saya itu ada
adik kelas saya atau masih kelas 8. Masih kelas 8, dan yang di samping kanan itu masih kelas 7. Nanti ada 2 metode. Yang pertama itu tentang masalah huruf jar, dan yang kedua langsung praktek kitab kuning pakai Safina Gunanya. Mari perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferusi Nurul Hakim, biasa dipanggil Oci, kelas 7, berasal dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Hafiz, kelas 8 dari Jakarta. Baik, kita langsung praktek saja, dimulai dari kelas 7, yaitu tentang mengenai masalah huruf jar. Sini, Oci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf mim, nun bisa dibaca. Bisa dibaca min sebagai huruf jar, setelahnya isim bermakna dari. Bisa dibaca man sebagai isim mausul, setelahnya sila bermakna orang yang. Bisa dibaca man sebagai istifham bermakna siapa. Bisa dibaca man sebagai syarat, setelahnya jawab bermakna barang siapa. Bisa dibaca mana sebagai fi'il madi bermakna memberi anugerah. Bisa dibaca manun sebagai masdar bermakna anugerah. Baik, mim nun ini dibaca apa? Dibaca min. Min, baik. Min adalah huruf. Jar. Apa yang dimaksud huruf jar? Kata depan. Kata Depan. depan terletak di belah. Depan. Di belah Depan. ada berapa huruf jar? 20. Sebutkan. Min ilaha takhala syahada fi anala mutmuduru bali kai wa tanabila alamata. Para wisudawan dasarnya huruf jar. Baik, mana huruf jar? Min dari ila pada hatta sehingga kholaha sya'ada sama makna lain. Fi di dalam dari ala di atas untuk mulai belajar lah yang keras. Lupa kebanyakan lila maknanya karena atau pada dan kepunyaan. Supaya watabi maknanya demi untuk sumpah sebab dengan juga jika maknanya seperti la Allah semoga mata kapan belajarlah jadi mulia. Baik, Mas Oci, dibaca minal masjidu apa masjidah? Masjidu apa masjidah? Jadi Kenapa masjidi? karena setelah huruf jar. Karena setelah huruf, Jar. mana huruf jarnya? Min. Min, baik. Kata setelah huruf jar hukumnya? Jar atau majrur. Kata setelah huruf jar hukumnya? Jar atau majrur. Tanda jar diantaranya? Kasroh. Kasroh terletak di atas apa tengah? Di bawah. Atas apa tengah? Di bawah. Maka dibaca minal? Sini. Sudah, dasarnya. Min wasibat matan lanjut. Baik, Mas Haidar, kenapa dibaca minal masjidi bukan masjidin? Karena ada baik, Oci. Kalau ada a maka tambah. Amin. Kalau tidak ada al maka dengan. Amin. Maka dibaca minal masjidi. Baik, terima kasih. Sekarang tolong santri perwakilan santri putra naik panggung untuk tulis kitab.
Baik, Mas, ini pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang apa? Syurutu jami takdimi arbaatun al-baladatu. Baik, terima kasih. Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf fa, so, la, dibaca Faslu. pas, baik. Rumus A2 jadikan susunan kata menjadi A isim B fi'il C huruf. dasarnya. Isman wa fi'lan tuma harfan mayyidan abdul imami dan alamati harza. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim fi'il huruf. Baik, faslun termasuk isim fi'il huruf. Isim, Isim fi'il huruf. isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Karena ada masih ada tanda-tanda isim. Dasarnya Mas Hafiz. Bil jari wa tanwini wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim dengan jar tanwin al nida dan musnadilah contoh fa'il mubtada. Baik, tadi dibaca apa? Faslu. Faslun. Faslun termasuk apa? Isim fi'il huruf. Isim. Isim. Baik, nakiro ma'rifat. Nakiro. Nakiro ma'rifat. Nakiro. Nakiro. Baik, rumus A2 jadikan susunan kata menjadi. A isim B fi'il C huruf. Bila isim terdapat rumus A2 jadikan susunan kata menjadi. Nakiro ma'rifatnya mudzakkar muannasnya mufrad musanna atau jamaknya. Baik, faslun tadi ma'rifat nakiro. Nakiro. Nakiro karena apa? Tanwin. Karena tanwin. Isim nakiro menunjukkan Umum. tanda yang paling mudah adalah Tanwin. dasarnya. Nakiratun qabilu al mu'athira au mafi'un mawdi'a maqdukira. Nakiro jadi ma'rifat bila berakhir mudahnya tanwin dapat dihafal. Baik, dibaca faslun apa faslu? Faslu. Kenapa faslun? Karena tidak ada al. Karena tidak ada al. Baik, al adalah huruf. Ma'rifat. Al adalah huruf. Ma'rifat. Nakiro diberi al maka menjadi Ma'rifat. dasarnya. Al harfu ta'rifi awil lamu faqat fanamatun arrafa kul fihi namat. Al atau lam itu huruf ma'rifat. Al mebali nakiro jadi ma'rifat. Baik, faslun kedudukannya menjadi apa, Mas? Khobar. Khobar, tanda khobar apa? Kho. Kho. Mubtadanya mana, Mas? Ada. Ba? Ada. Ada. Baik, mubtada atau khobar yang sudah maklum boleh Dua. dibuang dasarnya. Wahatu ma yu'lamu da'idun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabin kaifa zaidun quldani fasidun istughniya anhu id'uri. Jika sudah maklum dan dipaham terang mubtada atau khobarnya dibuang. Baik, rumus A3 jadikan susunan kata menjadi. Mubtada khobar pelengkap atau mubtada pelengkap khobar. Bila ada titik maka menjadi. Titik mubtada khobar pelengkap atau titik mubtada pelengkap khobar. Bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada antara lain. Alai nama tumafawa ahalaman mak. Terus Semua isi mausul dan kesempurnaan kalimat minimal terdiri dari fi'il mubtada khobar atau fi'il fa'il. baik, ada termasuk nakirah ma'rifat. Ada termasuk isim apa? Siap isyarah. Isim isyarah. Baik, apa yang dimaksud isim isyarah? Kata tunjuk. Kata yang ditunjuk apa? Isyar ilaih. Musyar. Tidak, sebutkan isim isyarah. Hadani haula'i hadi hatani haula'i dalika dalika haula'i katil katani kaula'i kahunalika sama huna. Baik, ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Mufrad. Apa yang dimaksud mufrad? Kata tunggal. Kata tunggal. Baik, isim isyarah hukumnya. Rajul. Dasarnya. Nasyabah ilwaji fi ismaiji tanah wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Domir mabni serupa huruf jumlahnya syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Baik, tadi ada kedudukannya menjadi apa, Mas? Mubtada. Tanda mubtada apa? Mubtada karena apa? Ada karena isim isyarah. Karena isim isyarah. Dasarnya.
Mubtada'un zaidun wa hadirun khabar in qada zaidun hadirun manitadar. Kebanyakannya awal kala mubtada bila isim khabar setelah mubtada. Mubtada hukumnya apa? Rafa. Dasarnya. Wa rafa'un mubtada'an bil ibtida kata raf'un khabarin bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa, sebab adanya mubtada khabar rafa. Tanda rafa diantaranya Doma terletak di atas apa tengah? Atas apa tengah? Atas. Maka dibaca ha? Dasarnya. Farfa bidon min wangsi batahan wajur kasar kadikrum wahi abda'u yasur wajim bidas kini wa ghairu ma'adukir yadunahu ja'a khabani namir rafadu mana sofhat ajazun sukun jatah razikir la Allah dengan takun. Baik, tadi ada kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Mubtada kenapa? Syarah. Karena isim isyarah. Baik, mubtada hukumnya apa? Rafa. Tanda rafa diantaranya. Kenapa dibaca hada bukan hadi? Karena isim syarah hukumnya mabni. Karena isim isyarah hukumnya dasarnya. Kasyabahil waqi fi ismajitana wal manawi fi mata wa fi huna. Dhamir mabni serupa huruf jumlahnya syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Baik, setelah mubtada harus ada Khabar. mana khabarnya? Paslon. Paslon. Gimana cara mencari khabar? Setelah mubtada dan pantas diberi mana itu? Apa yang dimaksud khabar? Bagian dalam kalimat yang menyempurnakan faidah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khabar ada berapa? 2. Sebutkan. Khabar mufrad dan khabar jumlah. Khabar jumlah ada berapa? 3. Sebutkan. Jumlah isimnya fi'liyah syibih jumlah. Apa yang dimaksud jumlahnya semua? Jumlah yang terdiri dari mubtada khabar. Jumlah fi'liyah, Jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il. sifat jumlah, Jumlah yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf majrur. dasarnya. Wal khabar wal juz'ul mutimul faidah qablahu barun wal ayat syahida wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na ladzi syaitaslah. Khabar bagian penyempurna faidah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Baik, khabar hukumnya apa? Rafa. Dasarnya. Wa rafa'ul mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'ul khabarin bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa, sebab adanya mubtada khabar rafa. Tanda rafa diantaranya Raf domah. dasarnya. Farfa bidon min wangsiban fatan wajur kasran kadikum lahi abra'u yasur wajib bitaskirin wa ghairu ma'dukir yadunahu ja'ahu bani namir rafa domana sofhat jazm sukun jatat rodikir la Allah dengan takun. Baik hadirin, ini baru ada faslun. Ada faslun. Ini penerapan metode amsalati. Nah sekarang dibaca apa mas? Syurutu jam'i taqdim. Syuruto. Jam'i taqdim. Baik, dibaca syuruto apa syurutun? Syurutu. Syuruto apa syurutun? Syurutu. Kenapa syuruto? Karena jadi mudhof. Karena menjadi Mudhof. mudhof. Baik, mudhof ilahnya mana? Jam'u Jam'i. Baik, gabungan dua isim atau lebih disebut? idhofah. Tidak. Nah, kata pertama disebut Mudhof. mudhof. Mana mudhofnya? Syurutu. Syurut. Syarat mudhof. Tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Ada al nggak syurutu? Ada. Ada nun nggak? Ada. Ada tanwin nggak? Maka pantas menjadi mudhof. Mudhof ilahnya mana? Jam'u Jam. Baik, mudhof ilah hukumnya apa? jar. Tanda jar diantaranya Asroh. dasarnya. Farfa bidomin wasifan fatan wajur kasran kadikrum lahi abda'u yasur wajib bitaskirin wa ghairu ma'dukir yadunahu ja'ahu bani namir rafadu mana sofhat jazm sukun jatat rodikir la Allah dengan takun. Baik, tadi jam'i kedudukannya menjadi apa? Pilih. Mudhof. Mudhof ilah hukumnya apa? Jar. Kenapa mudhof ilah hukumnya jar? Karena idhofah menyimpan makna yakin min dan li. Dasarnya. Nunata lil roba atau tanwina mimma turifu dikatu risina wa tanmiya jurur wa in min awfi idza lam yasma illa dzaka wa lama khudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan makna nafi atau maknanya min juga makna li. Baik, dibaca jam'i apa jam'in? Jam'i Kenapa jam'in? mudhaf Karena menjadi mudhof. Mudhof ilahnya mana? takdimi At-takdimi. Baik, dibaca at-takdim apa takdimin? takdimi Takdimi atau takwimi? takdimi Kenapa takdimi? ada al Karena ada al. Baik, kalau ada al maka tanpa. tanwin Kalau tidak ada al maka dengan. tanwin Maka dibaca at-takdimi. Ini dibaca apa mas? arba'atun Har-atun. Kedudukannya menjadi apa? khobar. Khobar. Apa yang dimaksud khobar? Bagian dalam kalimat yang menyempurnakan faidah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Mana mubtadanya? Syurutu jam'i takdimi. Syurutu jam. Takdimi. Mubtada karena apa mas?
karena idofah yang mudhof ilaihnya isi ma'rifat di atas. Asalnya. Mubtada'un Zaidun wa 'adirun khabar in qad Zaidun 'adirun wa mubtada kebanyakannya awal kala mubtada dia isim khabar setelah mubtada. Baik, setelah mubtada harus ada Khabar. gimana cara membaca khabar? Setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Tadi khabarnya mana? Arba'atun. Har? Satu. Arba'atun. Khabar hukumnya? Rafa. Tanda rafa di antaranya? Dhamma terletak di atas atau tengah? Atas atau tengah? Atas. Maka dibacaan dasarnya. Farqabi domin wasibat fatan wajur kasur tariqullahi abda'u yasur wazin bitaskirin wa ghairu madukir yarumuna uda'a kudari namir rabata mana sefat ada sumsukun jatah radhikir la Allah dengan tokun. Baik, dibaca apa mas? Terakhir. Al. Badatu. Kedudukannya menjadi apa? Badal. Badal. Tanda badal apa? Ba dan dal. Ba sama? Baik. Apa yang dimaksud badal? Kata yang mengikuti i'rab sebelumnya yang menjadi hukum atau penjelas dengan tanpa lantaran huruf atau. Ciri-ciri badal. Bila ada kata yang diganti maka badal bisa mengganti kedudukannya dengan dan tidak merubah pemahaman. Dasarnya. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin wal musamma badala ikut isim depannya tanpa lantaran jadi tujuan hukum badal sebutan. Baik, dibaca al-badatu apa al-badatu? Al-badatu. Kenapa al-badatu? Ada al. Karena ada al. Kalau ada al maka tambah. Kalau tidak ada al maka dengan. Maka dibaca al-badatu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih penampilan dari testimoni Amsiati. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dimaklumi karena kita masih belajar. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya pembelajaran kitab kuning ini sudah diajarkan setiap hari di Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadur Rasulullah sayyidul mursalin alladzi ja'ala al-islam fi khairil hadarati hatta yaumaddin. Ayyuhal muslimunul kiram, linnasumul faraid min Allah. La budda alaihim an ya'maluha wa min tilka faraidiha ya'budullah. Al-maqsud an ya'malu kulla syai'in allati qad amara Allah bi fi'lihi wa taraku kulla syai'in allati qad amara Allah li tarkihi. Wa man talabal ilma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilka wadhibatu hiya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Idzalika kullu waqtin minal awqati min hayatina allati marrat alaina min fi'lina kulliha mazdarallahi ta'ala biniyatil ikhlasin wa biniyatit ta'allumin. Itashkuru ma qad mana Allah alaina limadha li'anna al-insan lahu sifat wa ya sifatul ghafilin ahyanahum ghafilun an wadibatihim wal akhirhum yatrukuna wadibatahum fil ibadah. Ta'allamu al-ihtiyadatul asasiyatu lin-nas hum yata'allamu ayanzuru min zamanati hadhihi dunya wa yata'allamu ayasma'u wa ayata'allamu liyash'aru latifatan min walidayhi. Amimma yajidu man tashkuru ila Allah ta'ala biniyatil Amimma yajidu man tashkuru ila Allah ta'ala man tashkuru من ثانيات الوداع وجب الشكر على
بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على محمد. ومما يزيد من تذكر إلى الله تعالى التي لا ينقص حتى آخر حياة الأخير الجنة واجباتهما وضع الله لنا دائما آمين يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Taala, Muhammad dan Rasulullah, nabinya, para nabi yang telah mendirikan peradaban Islam dan mengibarkan panji-panji keislaman hingga hari pembahasan. Hadirin yang terhormat, kita sebagai manusia pasti mempunyai kewajiban yang wajib dijalankan. Di antara kewajibannya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, di antara perintah kewajiban yang Allah berikan kepada kita adalah menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, talabul ilmi ala fardatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mengakui Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya setiap saat yang kita lakukan di dalam hidup ini didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati ikhlas dan belajar mensyukuri apa yang telah diberikannya. Mengapa saya berbicara belajar mensyukuri? Karena sifat manusia yang lupa akan kewajibannya dan lalai dalam beribadahnya. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan cara belajar mensyukuri, menjalankan perintahnya dan belajar mensyukuri menjauhi larangannya. Dengan itu surga yang betapa indahnya menjadi milik kita selamanya. Amin. Allahumma taufiq wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Commander of Al-Fauzan Nusantara Kiai Haji Hasan Nuri MA. Respectable the Vice of Institution Al-Fauzan Nusantara Mrs. Yurmita. Your Excellency of all my friends in happiness. All praise may be to Allah, Lord of the world, King of the King, the Master of the day after in this universe. Peace and solution to our great messenger, Prophet Muhammad SAW, peace be upon him, who has brought us from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral. The Prophet was saying, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Seek knowledge is an obligation for those people claim to be Muslim, but men and women. Maybe until here my speech. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, berlanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zulkarnain SA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'i ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru, kiai, tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita. Kita muliakan, kita cintai, kita hormati Bapak Kiai Haji Hasan Nuri MA. Kemudian penceramah kita ya tadi juga sudah hadir. Kemudian para dewan guru, para tokoh masyarakat, orang tua kita Bapak Haji Saprin, lalu para orang tua wali santri ya. Tak lupa pula di belakang ada sahabat saya, guru saya, Ustadz Sugeng ya. Kemudian Ustadz Kohang itu lagi ngeker dia emang iseng banget sama saya itu, ngeker terus dia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun saya tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa saya untuk memuliakan hadirin sekalian. Tak lupa yang berbahagia adik-adik santri ya yang nanti akan diwisuda ya. Saya hormati, saya cintai, saya muliakan semua adik-adik ya. Hadirin sekalian, saya mohon maaf tadi dibisikin sama Pak Kiai gitu, suruh kasih sambutan gitu. Yang pertama, saya bukan siapa-siapa, saya bukan tokoh masyarakat, saya orang biasa ya, sama-sama sering nongkrong juga, bergaul di sekitar sini gitu ya. Jadi sebenarnya nih saya kejauhan ini, saya adanya di sana di depan. Namun guru saya Pak Kiai Hasan Nuri ini sering mengajar di majelis taklim saya gitu ya, bahwa beliau sering mengajar di sana ya. Saya diundang kemari. Nah, saya mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mohon tokoh masyarakat yang ada di sini saya permisi ya untuk mewakili dari semuanya ya. Tentunya yang pertama kita patut bersyukur ya. Kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari menjelang siang ini Allah masih memberikan nikmatnya, rahmatnya, taufik hidayahnya, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Sama-sama nanti kita menyaksikan dan dalam rangka acara wisuda dan haflah dan wisuda ya, santri putra dan putri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, wabil khusus adik-adik yang nanti akan wisuda, ilmunya bermanfaat ya deh ya, bisa menggapai ya keberhasilan untuk masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tadi saya memperhatikan acara demi acara demi acara. Ada satu yang saya sangat takjub, sangat bangga ya, sangat bangga. Yang pertama tadi saya bisik-bisik tuh sama Mbak Haji Saprin. Kalau kata orang sini deh, kelihat tadi praktek baca kitab kuning, sampai budak udah umur kita, udah keder gitu Pak Haji ya. Nah, jadi itu sangat luar biasa ya adik-adik ya. Kalau saya nih taunya kita paling doroba bil madi, ya 1000 bil mudore, dari pagi main sampai sore, udah segitu-segitunya udah. Makanya tadi saya juga mau sambutan, mau pakai pembukaan banyak-banyak, saya udah takut. Takutnya jarnya, majrurnya, apa ri, apa ro, apa ru, itu saya ketakutan gitu. Ya. Jadi saya luar biasa, saya gembira sekali, saya senang sekali. Bahkan tadi Pak Kiai cerita,
salah satu dari santriwan ini ya, itu kemarin berhasil ya untuk tingkat DKI ya. Ya, itu lomba membaca kitab kuning ya. Ya, kita tepuk tangan untuk mereka. Lomba membaca kitab kuning dan kitabnya itu Fathul Mu'in. Ya. Saya mah kagak ngerti, cuma denger-denger aja. Kalau orang sudah bisa baca kitab itu kalau enggak alatnya kagak mantep, eder ya pokoknya. Ya, eder aja dah. Kalau tadi tuh kalau saya nyimak itu, jadi mana ro, amaru, amari, udah dia bingung ya dah. Kalau dia nggak punya alatnya, harfu jar, huruf jar ada berapa? Udah dah, kacau udah. Itu baru yang kecil-kecilnya, belum yang kesono-kesononya deh tuh. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi ya untuk adik kita ini ya, luar biasa. Bahkan nanti tingkat nasional ya katanya ya. Nah itu di pondok pesantren ada di Jawa Tengah atau di Jawa Timur nanti akan berangkat. Mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan lulus menjadi juara ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita doakan pada adik-adik ini nanti menjadi pemimpin masa depan. Tadi sudah digambarkan dari perwakilan dari apa tadi Departemen Agama kalau nggak salah ya, bahwa semuanya itu bisa berhasil seperti ini awalnya dari santri. Jadi adik-adik jangan berkecil hati ya. Saat ini fasilitas yang ada kalian terima, kalian ikhlas, kalian ridho. Kalau ada pelajaran yang kurang ngerti untuk santri-santri yang lain, udah apalin aja. Ntar insya Allah totonya tuh ngerti aja. Yang penting tanamkan ikhlas, ridho, insya Allah totonya ngerti. Sepengetahuan saya begitu kata orang-orang yang pada di pesantren. Bukan begitu Ustaz Sugeng ya? Ya, totonya insya Allah totonya ngerti gitu ya. Nah itu atas dasar kenapa? Karena atas dasar ikhlas, ridho ya. Lalu saya juga beberapa santri pernah mampir ke rumah saya plus, saya acungi jempol. Kalau bisa 3 jempol saya 3 deh. Jadi kenapa saya bilang begitu? Akhlak dari santri-santri di sini sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan. Mau setinggi apapun ilmu kita, kalau akhlaknya nol, jeblok semua. Tapi kalau ilmunya pas-pasan, tapi akhlaknya luar biasa, insya Allah ngikut semua. Bukan begitu ya Pak ya? Iya, insya Allah. Jadi adik-adik, saya sangat bangga sekali ya, sangat bangga sekali dengan adik-adik semua. Saya doakan semoga adik-adik ke depan menjadi pemimpin bangsa, orang-orang yang berhasil. Jangan berkecil hati ya, semangat terus ya. Apalagi tadi saya dengar sudah ada yang bisa pidato berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia ya. Saya dengar tadi ada profet-profetnya. Nah itu luar biasa itu ya. Jadi ada king-kingnya. Semoga nanti ke depan adik-adik menjadi king-king ya, menjadi raja-raja orang-orang yang berhasil. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya itu saja saya kembali saya ucapkan selamat ya untuk adik-adik yang telah menempuh ilmu di pesantren ini. Nanti tinggal dilanjutkan, bersungguh-sungguhlah, insya Allah kalian menjadi orang yang berhasil. Mudah-mudahan menjadi orang yang berhasil, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bisa membanggakan orang tua dan menjadi pembela orang tua nanti di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kiranya yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Adapun sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handes Ahmad Zamroni selaku perwakilan dari wali santri wisudawan dan wisudawati. Kepada beliau kami persilahkan. Shollallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukhtaram wal Mukhtaram, Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Hasanuri ME, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, para pengurus Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara, para orang tua wali, murid maupun santri, Al-Mukarram wal Mukhtaram, Bapak penceramah ataupun yang memberi tausiah kepada kita, dan yang luar biasa yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anak kami sekalian. Pak Ustadz, nasib kita sama Pak Ustadz. Begitu duduk ditembak, suruh ngasih apa namanya ini? Ya, Masya Allah, suruh ngasih sambutan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekitar 7 tahun yang lalu ketika kebetulan saya ada di rumah Pak Menteri Agama, dulu masih Pak Lukman Hakim Saifuddin. Dari beberapa para peneliti Indonesia yang kebetulan ditugaskan ke luar negeri, mereka kemudian beri oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah bahwa Islam di dunia ini sedang diacak-adul, sedang dihancurkan. Negara manapun sedang dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan Western ataupun Israeli. Hanya tinggal 2 negara yang belum hancur. Yang pertama adalah Yaman. Sekarang sudah mulai Yaman. Sudah mulai. Yaman terakhir, dan yang benteng terakhirnya adalah Indonesia. Tapi subhanallah, Indonesia susah untuk dihancurkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada 2. Penyebab yang pertama adalah organisasi yang ada di Indonesia. Itu ada 2 organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang betul-betul mengakar dari Indonesia, dan ini adalah rumpun bangsa Indonesia, tidak dimiliki oleh negara lain. Irak, Lebanon, Syria, mereka adalah negara-negara hebat. Bahkan China juga negara hebat. Tapi mereka tidak punya akar budaya seperti yang ada di Indonesia. Dan kemampuan bangsa Indonesia dengan akar budayanya itu benar-benar tidak bisa sama sekali dihancurkan. Yang kedua, sistem pendidikan. Pak, Bu, mohon izin. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia hanya satu-satunya yang bisa bertahan, dan itu dicontoh oleh seluruh Perhatian terasa dalam hati
kesedihan ketika terucap salam perpisahan. Walau air mataku tak berlinang, bukan berarti suatu kerelaan. Saat-saat langkah terayun, derek antara kita pun semakin membentang. Akankah semua ini jadi kenangan, atau bahkan terhanyut terbawa gelombang, bahkan terkubur oleh waktu dalam keadaan? Namun keyakinan kembali datang. Perpisahan bukanlah penghalang. Tak ada akhir untuk kita bertemu, tak ada akhir untuk murid dan guru. Selamat tinggal, guru. Selamat tinggal, guru dan kawanku. Walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali. Segala salah mohon diampuni. Segala salah mohon diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal hawdil mawlud. Asyhadu annahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. حضرات العلماء الكرام وأساتذة المحترمين, wabil khusus guru besar kita Bapak Kiai Haji Hasan Nuri, kebaikan cahayaku. Mudah-mudahan seluruh anak-anakku mendapatkan keberkahan dari beliau. Cuma ada sedikit kata yang membuat saya ngakak tadi dalam bahasa Betawi, karena Kiai Hasan Nuri Brebes, saya Betawi, tapi satu jalur kita, jalur dakwah, pimpinan kita baginda Rasulullah. Kenapa disebut makannya di pesantren kagak enak? Enak. Saya lama di tadi. Dan ada teman saya, Masya Allah, belum kita bersama di Ribat Tarim, Masya Allah, Kiai Muhaimin, yang sebentar lagi beliau membuka pesantren besar di daerah Jagakarsa yang bernama Ainul Tarim. Alhamdulillah. Dan juga saya bawa anak saya di samping Kiai Haji Muhaimin. Anak saya baru belajar dari Tarim Hadramaut. Ini bukan iklan, cuma saya kasih tahu. Saya datang bersama jamaah saya, diantaranya anak saya baru pulang dan belajar dari Tarim Hadramaut. Usianya baru 17 tahun, karena belajar di Tarim Hadramaut dari kecil. Ya. Dulu ketika saya di Tarim, nangis saya, berdoa saya, ya Allah,
jadikan anak keturunan saya seluruhnya belajar di usia kecil. Tidak sebagaimana saya belajar, udah ngerasain kuliah, kemudian baru belajar di Tahrim. Kan udah gede banget, udah ngerasain kuliah, gede gak? Gede, usia 19 tahun, udah besar, udah tua, tuanya udah tua bangka lagi. Dan saya berdoa, ya Allah, bagaimana ceritanya agar anak-anak keturunan saya dari masih kecil belajar di Tahrim Hadramut. Allah mudahkan, dan alhamdulillah. Jadi ketika dahulu ini ada satu komentar tersendiri buat anakku tercinta, makanan di pesantren itu semuanya enak. Makanan di pesantren itu semuanya enak, dan saya ngalamin. Artinya dari pesantren yang ada di Nusantara ini sampai saya belajar ke luar negeri itu semuanya enak. Andaikan nggak enak aja jadi enak. Di sana di Tahrim di zaman-zaman saya itu nggak hafal, itu nggak dikasih makan. Nggak hafal, nggak dikasih makan. Kalau misalnya ketika kita mau belajar, contohnya belajar fikih, kita tidak memahami kitab yang bakal dipelajari oleh guru kita, belum memahami kitab yang bakal dipelajari, bukan yang sudah dipelajari, yang bakal dipelajari. Ada 10 lembar kita belajar fikih, itu satu kali ngaji kurang lebih 4 jam. Sekali ngaji 4 jam. Nggak boleh geser kanan, nggak boleh geser kiri. Tetap dalam keadaan, bahkan di antara adat Tahrim itu kalau di hadapan guru tidak bisa dan tidak mau untuk duduk dalam keadaan sila, duduk di antara 2 sujud. Masya Allah, 4 jam. 4 jam. Bisa dibayangkan nggak anak-anakku sekarang? Kenapa nggak bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan nggak putri-putriku ngaji 4 jam nggak bergeser kanan dan kiri? Ini namanya pesantren Al-Fauzan ini, ya Kiai Hasan Nuri. 4 jam nggak bergeser kanan dan kiri, Masya Allah. Kalau kira-kira tidak paham, nggak boleh makan. Hatta tamrah, walaupun cuma sekedar 1 korma, nggak boleh makan, Masya Allah. Tapi enak-enak aja, enak. Jadi yang namanya santri, nggak makannya aja enak, bagaimana makan? Yang repot kalau misalnya jadi santri makan melulu. Udah jadi santri kan gimana ceritanya? Ya, jadi itu santri itu enak. Kita ketemu guru aja, Masya Allah. Jadi ada satu kenikmatan tersendiri. Ini saya ingat betul ketika ada wisuda. Saya Tahrim juga, saya kuliah juga. Artinya saya ikut wisuda juga, wisuda lagi. Memang yang paling indah, yang paling terkesan itu adalah ketika di wisuda. Ingat semuanya tuh. Makanya yang diingetin makan enak. Diingat semuanya, Masya Allah. Jumlah ketika baru mulai masuk segini, pertengahan segini, giliran keluarnya segini. Ingat betul. Tapi giliran wisuda, Masya Allah, alhamdulillah. Padahal wisuda cuma sekedar beberapa menit, tapi kenangan semuanya langsung terungkap. Betul gak? Pemahaman kita, pemikiran kita sebenarnya cerdas. Kalau kita menghafal Al-Quran, itu sebenarnya dalam jangka 2 bulan, 3 bulan hafal. Amin. Dalam jangka 2 bulan, 3 bulan hafal Al-Quranul Karim. Ini buktinya. Salah satu anak kita mengungkapkan tentang awal perjalanan mengaji di Al-Fauzan. Ingat semuanya, ingat. Padahal sudah di 6 tahun yang lalu. Al-Quran, ya Allah, kita sering baca. Bukan cuma sekedar amma yatasalun, terus lagi dari surah Al-Baqarah. Gampang itu semuanya. Kalau kita udah cinta, apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Yang putri-putriku, betul enggak? Kalau udah cinta, ingat. Ya Allah, sekarang wisuda, kapan mau ketemu lagi? Betul enggak? Ketemu guru maksudnya. Kenapa? Liga wajah Syekh barakah. Berjumpa dan melihat guru, mukanya sang guru itu adalah berkah. Berapa banyak santri yang tidak hafal, tapi lantaran dia melihat muka guru berkah. Lihat guru kita, Masya Allah. Santunnya,
apa namanya, Hasan Nuri, sebentar lagi Dr. Hasan Nuri, berkah senyumnya, berkah semuanya membuat keberkahan. Bahkan berapa banyak itu dikatakan kalau misalnya kita belajar thariqah nanti, tapi anak-anakku sekalian jangan belajar thariqah dulu, ngaji aja dulu. Ngaji Fathul Wahhab udah dipelajari belum? Belum, Yai. Tapi paling akhirnya Fathul Mu'in. Oh, Fathul Mu'in. Masih banyak. Masih banyak. Jangan berhenti dulu, masih Fathul Wahhab. Belum dipelajari. Kemudian Minhaj belum dipelajari. Cara Minhaj juga belum dipelajari. Ini artinya apa? Masih diibaratkan rambutan masih hijau. Jangan buru-buru kita untuk jadi ustaz. Jangan, ini rambutan masih hijau. Wahai anak-anak sekalian. Ya, walaupun kita udah belajar Fatah namanya Fathul Mu'in kayak atau Fathul Izan, enggak belajar kan Fathul Izan? Giliran ini ketawa deh. Atau pura-pura Fathul Izan. Gak tahu, alhamdulillah. Jangan dulu Fathul Izan. Nanti kalau kita udah banyak belajar, ada masalah, tapi banyak coba, ayo kemudian, coba, ada masalah. Ini Habib bin Syawgi Kulahidar Al-Habsyi, Masya Allah, juga salah satu habaib ternama, habaib muda ternama Jakarta yang sudah alhamdulillah dengan keberkahan dari guru-gurunya dakwah di pelosok, dakwah di Jakarta, dakwah di mana saja untuk menjadi junudur Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya bergembira, saya kira banyak-banyaknya dai-dai yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mencontoh kepada orang-orang yang ada di hadapan kita ini semua, yang ada di depan semuanya. Ini adalah kedua, ini adalah contoh. Jadi jamaah sekalian, wabil khusus anak-anakku, kalau baru belajar Fathul Mu'in itu masih hijau semuanya. Tadi alhamdulillah salah satu anak yang dikaryakan oleh guru kita masuk dalam musabaqah Qiraatul Kutub. Masya Allah. Itu saya ingat, saya tahun 1995 ketika itu Jakarta saya megang. Tahun 1995 Qiraatul Kutubnya saya, sebelum saya berangkat ke Tarim Hadramaut. Ini 2023. Dari tahun 95 menuju 2023 udah berapa puluh tahun yang lalu. Cepat bantu saya. 28 tahun yang lalu itu kekuasaan ada di tangan saya dulu. Jadi saya alumni di sini, insya Allah. Banyak tawasul nanti kalau menang. Kalau mau menang banyak tawasul. Sama guru, udah sama guru. Saya banyak tawasul waktu itu. Apa namanya, sama guru saya waktu itu saya ngaji sama Kiai Muhammad Syafi'i Adzan. Itu sebelum saya berangkat ke Tarim Hadramaut, tak naik. Masya Allah. Jarang sekali pesantren Jakarta memenangi Qiraatul Kutub. Yang ada tuh lihat banyak di daerah Jawa Timuran, emang Jawa Timuran. Tapi kalah sama orang Jakarta. Jadi kita nggak usah pakai bagaimana dan gimana, ngaji aja yang benar. Amin. Dengan keberkahan guru. Jadi di 28 tahun yang lalu itu saya pegang udah. Sekarang siapa yang pegang? Tadi yang dari Jakarta. Untuk masuk nasional siapa yang pegang? Mana orangnya? Diri. Berdiri. Gumgiaman. Ini dia Syukuri Akub. Nama salah satu guru kita juga Kiai Syukuri Akub. Masya Allah. Amin, insya Allah. Ismun ala musama, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi Kiai Syukuri Akub. Semuanya amin. Yang perempuannya jadi siapa dong jadi?
Jadi umi ya, alhamdulillah jadi umi insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya masuk di pesantren ini, kenangan saya manis betul. Saya ingat ketika saya belajar di sana dan di sini. Saya ingat ketika saya belajar di pesantren di sana dan di sini. Saya ingat ketika saya di wisuda ini dan itu. Saya ingat ketika di talim. Saya ingat di belajar di sana dan di sini. Ingat semuanya, terkenang semuanya. Jadi itu ketika walaupun saya sedikit ngobrol di dalam, tapi kuping saya betul-betul terlena untuk mendengarkan sambutan-sambutan dan acara wisuda pada kali ini. Betul-betul saya terlena sekali. Kenapa? Masuk dalam keinginan saya, masuk dalam mahabbah saya, betapa cintanya kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau kegemarannya mencari ilmu, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul minimal mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragama, memahami agama. Bukan yang disebut dengan yufaqihu fid din, diajarkan fikih saja. Ini penerjemah yang selalu sempit. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dimudahkan oleh Allah dia untuk memahami agama, dimudahkan. Kalau kita mau belajar fikih mudah, kita mau belajar tauhid mudah, kita mau belajar tasawuf mudah, kita mau belajar apapun mudah, dan bahkan hafal dengan sehafal-hafalnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada hamba tersebut. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, kalau misalnya ada orang yang dibenci oleh Allah, dia belajar tidak mampu untuk belajar, dia menghafal tidak mampu untuk menghafal, dia duduk tidak mampu untuk duduk, bahkan dia dekat dengan ulama, sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, hugarib walakinnahu ba'id. Dia dekat dengan ulama tapi hakikatnya jauh. Bisa jadi bahkan duduknya sejajar dengan mereka para ulama, atau bahkan temu ulama adalah temannya mereka, tapi mereka tidak paham tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab, tidak beretika, tidak mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kali yang disebut dengan talibul ilmi hakikatan, orang yang mencari ilmu secara hakiki. Itu pernah dikatakan oleh Imam Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, di antara keturunan Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu wali besar yang ada di Ainat.